Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 yang bergunakan Ariana Vitasari, Adrian, Nia Andre, dan Nuha Raida. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar audit manajemen. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh Ariana Vitasari. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar audit manajemen. Manajemen audit adalah evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Dalam konteks audit manajemen, manajemen meliputi seluruh operasi internal perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi. Audit manajemen dirancang secara sistematis untuk mengaudit aktivitas, program melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara efisien, serta apakah tujuan dari program dan aktivitas yang telah direncanakan dapat tercapai dan tidak melanggar ketentuan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berikut adalah gambaran hubungan dan fungsi yang ditimbulkan dalam audit. Ya, di sini ada pihak pertama melaporkan kepada audit dan melakukan pengesahan. Audit pihak kedua melaporkan kepada audit lalu dipertanggungjawabkan. Begitu juga dengan pihak ketiga yang melaporkan pengesahan lalu dipertanggungjawabkan kembali. Berbagai jenis audit dilakukan untuk memastikan bahwa proses operasi di dalam perusahaan telah berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta pengelolaan terhadap sumber daya dalam proses tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Nah, di sini ada tipe audit, pelaksana, tujuan, dan penerima laporannya. Tipe audit, audit laporan keuangan. Pelaksana audit yaitu auditor eksternal. Tujuan audit yaitu menentukan apakah laporan keuangan auditor telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum. Penerima laporan yaitu pihak ketiga atau investor dan kreditor. Yang kedua ada tipe audit, audit kepatuhan. Pelaksana audit yaitu auditor eksternal atau auditor internal. Tujuan audit yaitu menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, peraturan, kebijakan, dan rencana dan prosedur. Penerima laporan yaitu manajemen entitas bersangkutan dan yang bersangkutan dan pemerintah. Selanjutnya ada tipe audit. Tipe auditnya yaitu audit internal, pelaksana auditnya auditor internal. Tujuan audit adalah menilai keandalan laporan keuangan. Yang kedua, menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, peraturan, kebijakan, rencana, dan prosedur. Yang ketiga, menilai pengendalian internal organisasi. Yang keempat, ada menilai efisiensi dan efektivitas pengguna sumber daya. Yang kelima, program peninjauan terhadap konsistensi hasil dengan tujuan organisasi. Penerima laporan yaitu manajemen dari entitas yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, tipe audit yaitu audit operasional atau manajemen. Pelaksana audit, auditor eksternal atau auditor internal. Tujuan audit yaitu menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Penerima laporan yaitu manajemen dari entitas yang bersangkutan. Tujuan audit manajemen. Audit manajemen bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan terhadap program dan aktivitas pada perusahaan tersebut. Berkaitan dengan tujuan ini, titik berat audit diarahkan terutama pada berbagai objek audit yang diperkirakan dapat diperbaiki di masa yang akan datang. Di samping juga mencegah kemungkinan terjadinya berbagai kerugian. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup dan saran dan sasaran audit. Ruang lingkup audit manajemen meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen. Ruang lingkup ini dapat berupa seluruh kegiatan atau dapat juga hanya mencakup bagian tertentu dari program atau aktivitas yang dilakukan. Periode audit juga bervariasi, bisa untuk jangka waktu 1 minggu, beberapa bulan, 1 tahun, bahkan beberapa tahun, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sementara yang menjadi sasaran dalam audit manajemen adalah kegiatan, aktivitas, program, dan bidang-bidang dalam perusahaan yang diketahui atau diidentifikasi masih memerlukan perbaikan atau peningkatan, baik dari segi ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Berikut ada 3 elemen pokok dalam sasaran audit. Yang pertama adalah kriteria. Kriteria merupakan standar atau pedoman norma bagi setiap individu atau kelompok di dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Yang kedua ada penyebab atau cause. Penyebab merupakan tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok di dalam perusahaan. Penyebab dapat bersifat positif, program atau aktivitas berjalan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi, atau sebaliknya bersifat negatif, program atau aktivitas berjalan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada akibat atau efek. Akibat merupakan perbandingan antara penyebab dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Akibat negatif menunjukkan program aktivitas berjalan dengan tingkat pencapaian yang lebih rendah dari kriteria yang ditetapkan. Sementara akibat positifnya adalah menunjukkan bahwa program atau aktivitas telah terselenggara secara baik dengan tingkat pencapaian yang lebih tinggi dari kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya, ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomisasi merupakan ukuran input yang digunakan dalam berbagai
berbagai program yang dikelola. Artinya, jika perusahaan mampu memperoleh sumber daya yang akan digunakan dalam operasi dengan pengorbanan yang paling kecil, ini berarti perusahaan telah mampu memperoleh sumber daya tersebut dengan cara ekonomis. Dengan demikian, harga pokok per unit input yang digunakan dalam operasi juga menjadi rendah, yang memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan produk dengan harga pokok yang relatif lebih rendah dibandingkan para pesaingnya. Berbagai cara dapat dilakukan perusahaan untuk mendapatkan input dengan pengorbanan yang paling kecil, seperti melalui kontrak jangka panjang dengan pemasok, menetapkan beberapa pemasok terpilih yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan berbagai cara yang lain. Selanjutnya ada efisiensi. Efisiensi adalah rasio antara output dan input, suatu ukuran keberhasilan kegiatan yang diukur berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Seberapa besar output yang dihasilkan dengan menggunakan sejumlah input yang dimiliki perusahaan. Metode kerja yang baik akan dapat memandu proses operasi berjalan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi, efisiensi merupakan ukuran yang menghubungkan antara input dan output dalam operasional perusahaan. Pengelola program-program tersebut harus berjalan secara efisien. Pengelolaan program secara efisien membutuhkan komitmen bersama di antara bagian yang terlibat dalam perusahaan. Operasi yang efisien tanpa mengakibatkan tujuan perusahaan merupakan tanggung jawab bersama, secara proporsional setiap bagian dan tingkatan yang terlibat dalam operasi perusahaan. Perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement menjadi dasar tercapainya proses operasi yang efisien. Setiap hasil yang dicapai saat ini, atau walaupun telah memenuhi standar yang ditetapkan, harus dipahami bukan sebagai hasil yang terbaik. Keinginan untuk selalu meningkatkan kinerja dari apa yang telah dicapai saat ini harus menjadi budaya di dalam perusahaan. Selanjutnya ada efektivitas. Secara singkat, pengertian efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Yang di sini dapat diartikan juga kalau efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat perkiraan suatu keharusan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Apakah efisiensi dan efektivitas merupakan dua hal yang saling berlawanan? Apakah pencapaian efisiensi harus mengorbankan efektivitas atau sebaliknya? Sebagian orang menganggap bahwa untuk mencapai efisiensi seringkali mengorbankan efektivitas. Contohnya, yang sering ditemukan bahwa produk dengan kualitas yang tinggi harus dicapai dengan biaya yang tinggi pula, sehingga dianggap wajar jika produk dengan kualitas tinggi harganya mahal. Apakah selalu demikian? Sehingga biaya kualitas atau cost of quality menunjukkan bahwa kualitas atau kualitas ternyata dapat menjadi salah satu sumber penghematan. Jika perusahaan menghasilkan produk dengan kualitas yang rendah, maka berbagai aktivitas tambahan atau merupakan aktivitas yang tidak menambah nilai harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas produk tersebut. Selanjutnya ada ruang lingkup audit manajemen. Sesuai dengan tujuannya, audit manajemen dilaksanakan untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi pengelolaan sumber daya, serta efektivitas pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, audit manajemen diarahkan untuk menilai secara keseluruhan pengelolaan operasional objek audit, baik fungsi manajerial maupun fungsi-fungsi bisnis perusahaan yang secara keseluruhan ditujukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang pertama ada fungsi manajerial. Pada fungsi manajerial, audit dilakukan terhadap perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Perencanaan atau planning merupakan tahap yang paling krusial dalam keberhasilan perusahaan. Pada tahap ini, komitmen manajemen dalam mengaktualisasikan profesionalismenya diuji. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian menyangkut bagaimana pengaturan sumber daya dilakukan termasuk penempatan personel dengan pekerjaan yang tepat sesuai dengan kompetensinya. Di samping itu, pengorganisasian juga berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang proporsional untuk mendukung penerapan strategi pencapaian tujuan perusahaan. Berikutnya ada pengarahan atau actuating. Pengarahan berkaitan dengan implementasi rencana didukung oleh perangkat organisasi dan sumber daya yang memadai. Yang keempat, ada pengendalian atau controlling. Audit atas pengendalian menekankan kepada penilaian terhadap efektivitas sistem pengendalian dalam memandu proses agar mampu berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam pencapaian tujuannya. Berikut juga ada fungsi bisnis. Yang pertama, fungsi manajemen pada fungsi pemasaran. Audit manajemen pada fungsi ini bertujuan untuk menilai bagaimana setiap program atau aktivitas pemasaran yang dilakukan mencapai tujuannya melalui pengelolaan sumber daya yang ekonomis dan efisien. Beberapa ruang lingkup audit manajemen pemasaran adalah sebagai berikut. Satu, ada lingkungan pemasaran. Menekankan audit pada analisis terhadap kondisi ekonomi makro yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung kepada aktivitas pemasaran perusahaan. Yang kedua, ada strategi pemasaran. Menekankan kepada penelaahan terhadap tujuan dan strategi pemasaran. Yang ketiga, ada organisasi pemasaran, menekankan pada penilaian terhadap kemampuan struktur organisasi pemasaran dalam menerapkan strategi yang telah ditetapkan. Yang keempat,
pemasaran, menekankan pada pengujian terhadap berbagai program atau aktivitas pemasaran dan pengeluaran biaya yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Yang kelima, ada fungsi pemasaran, menekankan audit pada nilai terhadap berbagai unsur bauran pemasaran atau marketing mix yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, ada audit manajemen pada fungsi produksi dan operasi. Audit manajemen pada fungsi produksi dan operasi ini bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap ketaatan perusahaan dalam menerapkan berbagai aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam operasi perusahaan. Ruang lingkup audit ini meliputi 1. Perencanaan produksi, 2. Pengendalian kualitas atau quality control, yang ketiga ada produktivitas dan efisiensi, yang keempat ada metode dan standar kerja, yang kelima ada pemeliharaan peralatan, yang keenam ada organisasi manajemen produksi dan operasi, yang ketujuh ada plan and layout. Selanjutnya ada audit manajemen pada fungsi sumber daya manusia. Audit manajemen pada fungsi ini bertujuan untuk menilai apakah kebutuhan sumber daya manusia suatu perusahaan sudah terpenuhi dengan cara yang hemat, efisien, dan efektif. Ruang lingkup pada audit ini mencakup dari proses SDM yang meliputi 1. Perencanaan tenaga kerja, yang kedua penerimaan atau rekrutmen karyawan, yang ketiga ada seleksi, yang keempat ada orientasi dan penempatan, yang kelima ada pelatihan dan pengembangan, nomor 6 ada penilaian kerja, nomor 7 pengembangan karir, 8, 9 sistem imbalan dan kompensasi, nomor 9 perlindungan karyawan, nomor 10 hubungan karyawan, yang 11 pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selanjutnya ada audit manajemen pada fungsi sistem informasi. Audit manajemen pada fungsi sistem informasi menekankan pada penilaian terhadap keandalan sistem informasi yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan berbagai informasi yang diperlukan secara akurat dan tepat waktu. Lingkup audit ini meliputi 1. Dukungan suatu pengelola data, perencanaan pengolah data, organisasi pengolah data, dan pengendalian pengolah data. Yang kelima ada audit manajemen pada fungsi sistem kepastian kualitas, yaitu digunakan sebagai strategi dalam memenangkan pesaingnya. Menawarkan produk dengan kualitas yang relatif lebih tinggi dan harga yang relatif sama dari pesaing dapat menjadi modal bagi perusahaan yang memperluas pangsa pasarnya. Yang terakhir ada audit manajemen pada fungsi lingkungan, yaitu tujuan utama audit manajemen pada fungsi ini adalah untuk menilai sejauh mana perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab lingkungannya. Yang selanjutnya ada audit manajemen pada fungsi perpajakan. Perusahaan ini sebenarnya bukan hanya pada bagaimana perusahaan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana perusahaan mengelola fungsi ini untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya ada review terhadap pengendalian manajemen. Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memotivasi karyawan untuk melaksanakan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta mencegah terjadinya berbagai penyimpangan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Manajemen harus melaksanakan fungsi pengendalian. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan memanfaatkannya, serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan pengendalian. Berikut adalah karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik mencakup hal-hal berikut. 1. Pernyataan tujuan perusahaan. Yang kedua, rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, ada kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul dan adanya pemisahan fungsi yang memadai. Yang keempat, sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat dan masing-masing unit organisasi. 5. Sistem penelaahan yang efektif pada setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa kebijakan dan praktik yang sehat telah dilaksanakan dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Demikian yang bisa kami jelaskan tentang konsep dasar audit manajemen. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.